Baik, kita lanjutkan lagi perkuliahan mengenai microcontroller, khususnya topik tentang interfacing dan pemrograman AVR ATmega 8535. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, kita akan secara khusus mengenai interfacing, yaitu teknik antarmuka atau menghubungkan, mengkoneksikan komponen di luar microcontroller dengan microcontroller sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan pemrograman, di mana materi programan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya secara live meeting. Kemudian nanti ada interfacing menggunakan LED sebagai output dan interfacing menggunakan push button sebagai inputnya. Kemudian dari kedua ini bagaimana kita memprogramnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interfacing dan pemrograman microcontroller menggunakan LED sebagai jalur outputnya. Nah, ini adalah yang paling mendasar sekali dan paling basic bagi seseorang atau siapapun yang ingin pertama sekali melakukan atau menggunakan microcontroller. Nah, ketika menggunakan LED ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pahami dulu jenis LED yang akan digunakan. Ini berpengaruh terhadap arus yang dibutuhkan untuk menyalakan LED tersebut, sehingga besarnya nilai resistor yang akan digunakan jelas. Jadi LED itu yang ada di pasaran banyak sekali jenisnya. Ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian ada yang SMD, ada yang non SMD. Tapi ini yang ingin dipertegas adalah dari sisi kapasitas atau kebutuhan arus dari LED itu sendiri untuk menyala. Sehingga kalau kita menggunakan LED yang besar, otomatis dia butuh butuh arus yang besar. Nah, efeknya apa? Karena rangkaian LED itu tidak bisa dilangsung hubungkan dengan baterai karena bisa short circuit. Oleh karena itu butuh resistor. Nah, ketika kita tahu berapa arus yang dibutuhkan untuk LED tersebut, maka kita bisa menentukan resistornya juga. Kemudian setelah itu adalah yang terpenting setelah itu kita ingin menggunakan modenya apa? Dia aktif high atau aktif low. Jadi ini penting. Jadi ada yang aktif yang low dan ada yang aktif yang high. Seperti apa itu modenya akan kita lihat setelah ini. Dan ini harus diperhatikan betul-betul karena kalau tidak kita keliru dalam merancang dan merangkai, nah, maka akan berdampak dengan programnya juga. Nah, secara sederhana, untuk menyalakan LED itu sebetulnya dibutuhkan satu tambahan komponen lagi yaitu resistor yang disusun secara seri. Kemudian baru salah satunya dihubungkan dengan VCC dan ground. Nah, arahnya harus di forward ya. Kalau di reverse LED-nya tidak akan menyala. Oke, ini sederhana ya, tapi harus diperhatikan betul. Jadi LED tidak boleh dihubungkan tanpa resistor, karena kalau tidak, maka arus yang mengaliri LED tersebut sangat besar sekali dan berdampak pada lifetime dari LED itu sendiri. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu bagaimana untuk menyalakan LED, berikutnya adalah bagaimana menghubungkan LED itu sendiri ke dalam atau ke kaki atau pin dari microcontroller. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada dua buah LED yang dihubungkan ke microcontroller. Satunya dihubungkan ke port A.0 yang atas, yang ini, dan satu lagi dihubungkan ke port A.7. Nah, ini penting untuk diketahui. Berikutnya adalah ini kan dari dua gambar rangkaian ini kita bisa lihat arah LED-nya. Yang ini arah LED-nya keluar dari port. Sedangkan yang ini arah LED-nya menuju port. Seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini arah yang keluar dari port itu dinamakan dengan active high ya. Karena untuk menyalakan LED dia butuh diberi sinyal logika high atau 5 volt atau VCC. Jadi dari port A ini dia akan mengeluarkan sinyal high sini atau logiknya high atau mendapat tegangan VCC. Nah, dari sini baru dia bisa mengaliri arus menuju LED dan mengalir terus menuju ground.
Nah, kalau karena dia butuh logic high untuk menyala, maka dikatakan dia aktif high. Nah, berikutnya berbeda dengan yang di bawah, yaitu namanya aktif low. Kenapa dikatakan aktif low? Karena untuk menyalakan LED justru sebaliknya, port A.7 ini dia harus memberi logika low. Low itu identik dengan ground, ya. Nah, jadi dia harus mendapat logic 0 atau ground. Nah, karena dia harus dikasih logic low baru LED-nya bisa menyala, maka dikatakan dengan aktif low. Tapi kalau misalnya ini kita kasih high, yang di port A.7 ini kita kasih high, maka kan di sini VCC, di sini VCC juga, atau sini 5 volt, di sini 5 volt. Maka arus tidak ada yang bisa mengalir, semua tertahan. Akibatnya apa? LED-nya padam. Oke, bisa dibedakan ya antara aktif high dan aktif low. Nah, jika kita gambar di dalam bentuk rangkaian seperti ini di simulasinya ya, maka kita bisa lihat langsung bahwa eh, sebetulnya minimal sebuah rangkaian microcontroller itu hanya membutuhkan clock seperti ini ya. Ada clock. Ini ada clock yang harus diaktifkan. Ini namanya clock. Ya. Ini di luar ini sebenarnya sudah dihubungkan dengan VCC dan ground sudah aktif ya. Nah, reset ini option. Boleh dipasang, boleh tidak. Tapi bagusnya dipasang nanti ya. Sehingga kalau kita dalam kondisi tertentu, kita bisa lakukan reset. Nah, tadi kembali dengan interfacing LED. Tadi kita sudah sama-sama lihat bagaimana konsep sebelumnya antara aktif high dan aktif low. Nah, kalau kita rangkai di microcontroller seperti ini, jadi pin 40 itu adalah port A.0 dan pin 33 adalah port A.7. Nah, ini kita hubungkan seperti ini, ada satu buah LED green dan resistornya 470 ohm lalu terhubung dengan ground. Ini yang aktif high. Kemudian yang aktif low-nya di sini terhubung dengan LED green D2, terus ada R2 470 ohm dan ini ada VCC. Ingat ya, yang ini VCC, yang ini ground. Ya, yang ground ini aktif high, yang VCC ini aktif low. Ya, sehingga bisa dibedakan di sini bagaimana cara merangkainya. Kemudian kita masih dalam bentuk digital ya. Jadi ini digital output. Jadi digital output. Digital output itu artinya kondisi dari output yang akan digunakan itu hanya dua kondisi saja, dia high atau low. Jadi tidak ada di antaranya. Jadi kita hanya fokusnya mengeluarkan sinyal di jalur port itu di sini sama di sini. Ini antara dua pilihan, mau dikasih logic high ya atau low. Jadi di sini juga sama. Ini mau dikasih logic high atau low. Kalau yang atas ini yang pin 40 ini kita kasih logic high maka LED-nya menyala. Kalau dikasih logic low maka LED-nya mati. Kemudian di pin 33 ini kalau dikasih logic high kebalikan, LED-nya mati atau padam, dan dikasih logic low maka LED-nya hidup ya karena dia aktif low. Oke, simple, tidak susah ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan interfacing, kita bisa melakukan pemrograman. Kita ketik programnya, softwarenya di Code Vision AVR, kemudian setelah itu baru kita isi program tersebut ke dalam chip microcontroller. Nah, untuk memprogram sebetulnya sederhana untuk rangkaian seperti ini, ya, karena kita hanya memberi sinyal output saja. Nah, di dalam bahasa C sebetulnya pertama sekali kita harus deklarasi prototype seperti ini ya. Jadi ini deklarasi prototipenya include mega 8535.h. Kita headernya adalah mega 8535. Kalau misalnya kita pakai ada mega yang lain maka juga berubah yang lainnya. Kemudian setelah itu minimal harus ada fungsi utama atau void main. Nah, sudah. Nah, berikutnya adalah program yang akan kita jalankan. Nah,
Di sini untuk program pertama sekali kita harus setting dulu port A itu mau sebagai output atau input. Nah, di sini kita setting port A sebagai output. Jadi dikasih logika 1 ya. Maka seluruh pinnya di sini saya kasih logika 1 semua. Ini cara yang langsung semua dikasih logika 1 ya. Dengan menggunakan instruksi seperti ini ya. Ini ada OR, ada shift register ya. Seterusnya. Nah, ini agak panjang ya. Atau juga bisa digunakan dengan cara seperti ini. Jadi langsung saja DDRA 0x FF seperti ini. Ini juga bisa. Artinya seluruh pin di port A ini semuanya kita atur sebagai output ya. Satu semua. Jadi kalau binarnya kan ada 8 buah satu gitu ya. Karena ini hexa. Nah, setelah itu jadi ingat-ingat ya. Jadi register atau variabel DDRA ini berfungsi sebagai untuk mengatur port A itu mau sebagai input atau output. Kalau dikasih 1, maka dia sebagai output. Kalau dikasih 0, maka dia input. Berikutnya adalah kita gunakan variabel port atau register port. Register port ini akan mengeluarkan ke jalur port ini, dia mau sebagai mau dikasih sinyal high atau dikasih sinyal low gitu ya. Nah, jadi register yang digunakan register port A. Nah, port A sama dengan 0x00. Artinya nilai 00 ini, nilai 0 hexa ini diisi ke dalam variabel port A. Artinya port A akan mengeluarkan logic low. Semuanya. Di jalur ini semuanya dikasih low ya. Jadi semuanya dikasih logic low. Jadi ini dikasih low, ini dikasih low ya. Low semuanya. Nah, karena dikasih logic low, Anda bisa lihat yang atas ini kan rangkanya ini adalah active high. Ya, active high ini maka untuk nyala LED-nya dikasih logic high. Karena dikasih logic low, maka LED-nya mati. Ya, ini LED-nya mati. Kemudian yang bawah, karena ini active low, dikasih logic low, maka LED-nya menyala. Oke, oleh karena itu D1 ini dia LED-nya mati, D2 LED-nya menyala. Dengan diberi logika atau instruksi port A sama dengan 0x00. Oke, selanjutnya setelah kita paham bagaimana menghubungkan output ke microcontroller yang tadi menggunakan LED, selanjutnya kita akan interfacing inputnya menggunakan push button. Nah, perlu diketahui ketika sebuah port pada microcontroller bisa sebagai input digital, ingat ya, ini digital input, maka port tersebut akan membaca data dari eksternal dalam logika 1 atau 0 atau high atau low. Artinya high itu identik dengan 5 volt. Jadi ingat ya, 1 logic 1 atau logic high itu identik dengan VCC. Ya, VCC atau 5 volt ya, positif ya. Itu logic high. Kalau yang 0 atau low itu dia identik dengan ground ya. Nah, artinya port ini misalkan ada port A seperti ini. Nah, ini mau dihubungkan ke VCC atau mau dihubungkan ke ground. Kalau dihubungkan ke VCC atau 5 volt dia dapat logic high. Kalau dihubungkan ke ground maka dia dapat logic low, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat jika rangkaiannya seperti ini, dihubungkan dengan satu buah push button seperti ini. Ini ada push button satu, terus dihubungkan dengan ground. Nah, ketika ini saya tekan, jadi ketika push button ini ditekan, maka selanjutnya port A ini pinnya, kakinya ini akan terhubung dengan ground. Terhubung dengan ground. Ya. Terhubung dengan ground. Sehingga dia mendapat logic 0. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang permasalahannya adalah ada namanya kondisi three state. Nah, three state. Three state itu adalah kondisi dia ada logic high, ada logic low, dan ada logic high impedance. Ini bukan logic ya, ini namanya high impedance. High impedance itu identik dengan mengambang atau tidak dapat logic high
juga tidak dapat logic low. Dan ini harus dihindari. Seperti apa tuh yang namanya high impedance itu? Jadi kalau seperti ini, ada push button seperti ini satu buah. Kalau ini kita lepas ya, artinya kan tidak terhubung nih. Jadi port A-nya ini tidak terhubung dengan ground, juga tidak terhubung dengan VCC. Maka dia dapat logiknya atau kondisinya dia adalah high impedance atau dia mengambang. Nah, kalau mengambang seperti ini kan tidak tahu kita. Ini port A ini dapat logic high atau dapat logic low. Sedangkan tadi kita sudah set bahwa dia hanya mendapat menerima sinyal itu high atau low. Dan nah, yang inilah yang membuat status sinyal input itu error, dan ini tidak boleh terjadi dan harus dihindari. Tidak boleh ada status kondisi dia high impedance ya. Nah, supaya dia dapat logiknya pasti 0 atau 1, high atau low, 0 atau 5 volt, maka kita harus menambah komponen lagi seperti ini ya. Ini ada sebuah resistor seperti ini ya, terus dihubungkan dengan VCC yaitu 5 volt seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat, jadi kalau sebelum ditekan push buttonnya, jadi sebelum push buttonnya ditekan ini dilepas kondisinya ya, masih dilepas. Nah, ketika dilepas seperti ini, maka by default kondisi awalnya port A.0 itu mendapat logic 1 atau logic high karena dia terhubung dengan VCC. Ada arus yang mengalir menuju port A.0 ya. Nah, dia mendapat sinyal 5 volt. Nah, ketika ditekan push buttonnya seperti ini ditekan, maka kan ini kan terhubung. Ini terhubung nantinya. Ini terhubung. Nah, terhubung. Nah, ketika dia terhubung, maka ada arus yang akan mengalir dari port A ini menuju ground. Nah, dan yang 5 volt ini juga akan sama, akan mengalir menuju ground juga, larinya ke sini, ya. Tidak lari ke port A. Nah, karena ini hubung singkat antara port A dengan ground yang hubung singkat, maka dia mendapat logic 0 atau logic low. Nah, inilah yang namanya kita mengatur supaya tidak terjadi uh, ya high impedance. Nah, yang rangkaian yang tadi itu dengan menambahkan sebuah resistor di atas, kemudian ada hubungan dengan 5 volt tadi PCC, itu dinamakan dengan pull up ya. Itu namanya pull up. Jadi pull up-nya pull up eksternal seperti itu ya. Jadi diingat-ingat itu namanya adalah pull up ya. Jadi tadi kan ada sini ada pin, sini port A, port A titik 0 gitu ya. Jadi ini groundnya, terus ini push buttonnya seperti ini. Nah, ini diberi resistor seperti ini, terus ini VCC ya 5 volt. Nah, ini namanya adalah pull up ya. Resistor itu namanya resistor pull up. Oke, jelas ya. Oke, nah sekarang coba Anda latihan sendiri. Anda rancang sebuah rangkaian microcontroller menggunakan TMK 8535 dengan 2 buah push button ya, PB1 dan PB2. Nah, dan ini harus ditambah dengan pull up. Jadi jangan sampai lupa, ini harus menggunakan pull up. Dikasih ya, jangan tidak dikasih. Karena kalau nggak dikasih nanti dia ada kondisi high impedance. Kemudian ada dua buah LED, LED 1 dan LED 2 terhubung ke port A.0 dan port A.7. Oke, tugas Anda ada 2 di sini. Yang pertama, ini buat program ketika PB1 ditekan, kedua LED menyala. Dan ketika PB2 ditekan, kedua LED padam. Bisa ya, sederhana. Jadi PB1 untuk menyalakan, PB2 untuk mematikan kedua LED tersebut. Dan yang kedua, buat program, nah nyala mati LED 1 dikendalikan hanya oleh PB1. Jadi untuk menyalakan dan mematikan LED 1 menggunakan PB1. Misalkan saya tekan PB1,
sekali, saya lepas, kemudian LED-nya menyala. Saya tekan lagi, saya lepas gitu ya, LED-nya mati. Begitu juga dengan LED 2-nya. Hanya PB2 yang bisa mengendalikan hidup dan matinya. Ditekan sekali PB2-nya, LED 2-nya mati. Tekan sekali lagi, LED 2-nya hidup. Tekan sekali lagi, LED 2-nya mati. Tekan lagi, mati. Hidup seterusnya, hidup mati ya, seperti itu. Tergantung ditekan ini. Tekan sekali hidup, tekan kedua mati. Tekan lagi hidup, tekan lagi mati, dan seterusnya. Oke, coba ya, nanti jika sudah, nanti kita akan diskusi bersama bagaimana cara membuat rangkaian dan memprogramnya.